Oke geng-geng, jumpa lagi dengan gua Denny Anggoleta di channel yang tentu. Jadi gua ada di kota Banjarmasin ini udah mau 3 bulan ya, dari Februari, Maret, April, sekarang Mei. Jadi selama 3 bulan ini gua udah 3 kali pindah kos. Dan memang sih gua kadang-kadang suka begitu ya, kalau gua masuk ke satu kota yang baru itu selalu gua berusaha untuk cari yang bagus gitu, yang nyaman gitu ya. Jadi kosan gua yang pertama di kota Banjarmasin itu problemnya adalah di daerahnya ya. Jadi kosannya itu terletak di daerah yang menurut gua kurang oke lah untuk ditinggali ya. Dan juga kemarin itu kan dia 2 lantai, kemudian yang dari atas itu bocor, sehingga ya problem lah untuk kamar mandinya. Terus gue pindah lagi ke kosan yang lain ya, yang dekat-dekat sama Duta Mall. Nah problemnya itu menurut gue harganya nggak terlalu worth it banget gitu ya. Gue 1.300.000 itu cuma dapat kipas angin. Jadi kamar, kemudian di dalamnya ada spring bed, ada lemari, kamar mandi dalam, sama kipas angin gitu ya. Secara garis besar sih kamarnya emang lumayan sih menurut gue, tapi dengan harga 1.300.000 dan gua nggak dapat AC itu kayak apa ya, gua ngerasa wah kayaknya nggak worth it nih harganya gitu kan. Gua sempet tinggal 2 bulan di situ karena memang gua nyari-nyari yang bagus gitu, maksudnya yang bersih, yang enak ditinggali gitu. Selama 1 bulan gua nggak dapet, jadi gua di kos itu selama 2 bulan ya. Sebenarnya dari kosan pertama ke kosan yang kedua itu gue milih yang kedua itu karena faktor bersih. Jadi begitu gue dateng itu kamarnya memang benar-benar worth it banget, bersih banget, sehingga gue langsung tanpa mikir panjang gue bayar gitu ya. Karena kebanyakan kalau misalnya gue jalan cari kosan itu kayak nggak diperhatikan gitu ya, ketika kita melihat kondisinya itu kayak kotor, nggak dibersihin dulu, sehingga kita kadang-kadang mikir juga jangan-jangan memang kosan yang kotor gitu kan. Karena gue mikir bahwa harga 1.300.000 gak dapat AC, gue mikir gue rugi banget gitu, makanya ini gue pindah. Nah di kosan yang ketiga ini harganya ya lumayan ya, 1.500.000, tapi udah dapat AC, kemudian ada TV LED, smart TV, dapur kecilnya, ada tempat makannya yang sekarang gue dudukin ini. Sekarang gue di sini dulu gitu, sambil gue cari-cari lagi yang enak gitu. Dan kemungkinan besar sih gue akan terus berpindah ya di kota Banjarmasin ini, jadi menjelajah dari satu kos ke kos yang lain gitu kan. Tapi kalau yang terakhir ini, yang ketiga ini, memang secara harga agak mahal gitu ya, tapi gue pikir kenyamanan dulu deh. Dan kenapa gue begitu datang ke tempat ini meskipun mahal langsung gue booking untuk 1 bulan ke depan, karena emang tempatnya rapi gitu, tempatnya bersih. Dan mungkin pada saat gua kontak pemiliknya untuk survei, untuk melihat, itu langsung dibersihin sama dia. Bahkan ini kayak cat-catnya aja kayak masih baru gitu kan, terus bersih, rapi, kayak gua datang ke hotel sebenarnya gitu kan. Jadi tanpa mikir panjang langsung gua bayar gitu. Kemudian juga tempatnya ya strategis lah ya, di tengah kota, terus nggak terlalu bersinggungan dengan warga sekitar, dan antar kamar juga dia tidak terlalu bersinggungan karena dia modelnya itu kayak kontrakan gitu. Jadi satu pintu gitu, nggak bareng-bareng pintunya gitu ya. Nah kalau menurut gue sih dari beberapa pengalaman, ketika gue nyari kosan dan begitu gue ngeliat kosannya itu kotor, itu gue langsung mundur. Jadi gue langsung kayak mikir wah jangan-jangan ini tempatnya memang nggak bagus gitu. Cuman dari 2 lokasi yang sempat gue tinggalin, yang pertama sama yang kedua, itu memang semuanya bersih. Jadi gue datang memang bersih. Yang pertama itu sebenarnya kalau misalnya kebocorannya langsung dibenerin sama yang punya, mungkin gue akan sedikit lebih lama tinggal di situ gitu ya. Tapi ketika gue lapor tidak di follow up langsung gitu, jadi gue mikir wah kayaknya keluhan gue nggak ditangani nih gitu, makanya gue cabut gitu. Kalau yang kedua gue datang juga bersih, jadi gue langsung bayar 1,3 waktu itu. Bahkan gue sempat 2 bulan tinggal di situ. Cuman kan gue mikirnya karena dari sisi harga ya, 1.300.000 gue gak dapat AC, sayang banget gitu. Sementara di tempat yang lain itu ada 1.300.000 itu kamar mandi dalam dan pakai AC gitu ya. Nah untuk yang ketiga ini pun sama gitu, ketika gue datang tempatnya bersih banget gitu, kamarnya bersih, kasurnya bersih, cat temboknya juga bersih gitu ya. Jadi gue langsung tanpa mikir panjang gue bayar gitu. Jadi buat
para pengelola kos, buat para pengusaha kos, itu menjadi bagian yang penting ya ketika ada orang yang datang pertama kali untuk survei, ya dibersihin dulu lah, disapu, dipel, ceknya dibenerin lagi, diperbaharui lagi supaya yang datang juga langsung jatuh cinta gitu kan. Dari beberapa tempat kos yang gue survei, ketika gue datangnya itu tempatnya yang belum dibersihin, hampir 90% gue mundur atau gue mikir-mikir. Tapi ketika gue datang tempatnya bersih, ya gue tanpa mikir panjang langsung gue booking gitu ya. Oke, mungkin itu aja dulu ya sekelumit dari pengalaman gue dalam penjelajahan mencari kos di Kota Banjarmasin, dan kemungkinan besar gue akan tetap pindah lagi ya terutama untuk memberikan konten tersendiri ya buat kalian semua, gambaran kondisi kos-kosan di Kota Banjarmasin itu seperti apa gitu kan. Jadi buat kalian semua yang mau datang ke Kota Banjarmasin, di sini banyak kosan yang murah ya, tapi ya sesuai harga gitu kan. Kemudian juga Kota Banjarmasin adalah kota 1000 sungai, jadi lo jangan heran kalau misalnya di belakang tempat kos itu ada kayak rawa-rawa, bahkan di bawah kosan tuh ada air. Itu lo jangan heran gitu, karena memang tempat ini tuh banyak banget air gitu kan. Kemudian supaya lo juga mulai mempersiapkan uang ya, karena kalau lo pergi ke Kota Banjarmasin dan pengen dapat kosan yang bersih, yang bagus, pakai AC, itu harganya di atas 1,3. Ada 1,3, tapi rata-rata yang gue dapetin itu kamar mandinya di luar. Sementara buat gue itu kamar mandi itu adalah hal yang paling penting gitu. Meskipun kita nggak tidur di kamar mandi ya, nggak setiap saat masuk ke kamar mandi, tapi kalau kamar mandi dalam itu menurut gue lebih privacy sih. Jadi kita mau mandi jam berapa aja, kita mau buang air jam berapa aja ya bebas-bebas aja. Dan gue mikirnya soal kebersihan juga gitu. Kalau kamar mandi diakses rame-rame kan ya mungkin ada yang orangnya bersih, ada juga yang orangnya jorok, kan kasihan yang bersih. Kalau gue tipikal orang yang suka kebersihan. Jadi ada sampah dikit aja, ada jorok dikit aja, gue langsung kayak trauma gitu ya. Oke, tetap standby di channel ini, tetap stay tune di channel gue, karena gue akan terus berbagi soal perjalanan hemat ya di berbagai kota sesuai dengan pengalaman gue. Dan tetap semangat, kita berjumpa lagi di video berikutnya. See you next time.